Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Mega Amanda Puji Lestari dengan NIM 230810201104. Kali ini saya akan membahas materi mengenai mekanisme terjadinya kurs mata uang, neraca pembayaran, exchange rate equilibrium, dan juga sistem keuangan internasional. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian kurs mata uang dan neraca pembayaran. Nah, apa sih kurs mata uang itu? Jadi, kurs mata uang merupakan nilai tukar antara mata uang yang menentukan berapa besar satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Atau secara sederhana, kurs mata uang merupakan harga atau nilai suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya. Nah, besaran kurs mata uang ini itu dapat berubah-ubah berdasarkan permintaan dan juga penawaran di pasar valuta asing. Misalnya, $1 itu dapat ditukar dengan Rp16.000, maka kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp16.000. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran merupakan catatan keuangan yang menunjukkan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Secara sederhana, neraca pembayaran ini dapat dikatakan sebagai buku kas yang berfungsi untuk mencatat arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari perdagangan barang dan jasa, investasi, ataupun bantuan keuangan. Jika arus kas masuk lebih besar dibandingkan arus kas keluar suatu negara, maka negara tersebut dapat dikatakan surplus. Sebaliknya, jika arus kas keluar lebih banyak dibandingkan dengan arus kas masuk, maka suatu negara tersebut dapat dikatakan defisit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kurs mata uang. Yang pertama yaitu kurs tetap atau fixed exchange rate, di mana nilai tukar mata uang suatu negara ini dipatok pada nilai tertentu terhadap mata uang asing atau emas. Yang kedua yaitu kurs mengambang atau floating exchange rate, di mana nilai tukar ini itu ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan juga penawaran. Yang ketiga yaitu kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate, yaitu gabungan antara kurs tetap dan juga mengambang. Yang keempat adalah kurs nominal atau nominal exchange rate, di mana nilai tukar mata uang yang dinyatakan dalam satuan mata uang asing itu tanpa memperhitungkan faktor harga barang dan juga jasa antar negara. Yang terakhir yaitu ada kurs real atau real exchange rate. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kurs mata uang, yaitu yang pertama tingkat inflasi atau relative inflation rate, di mana jika suatu negara ini mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka mata uangnya itu akan melemah karena adanya daya saing ekspor itu menurun dan juga impor itu lebih meningkat. Yang kedua yaitu tingkat suku bunga atau relative interest rate, di mana negara dengan suku bunga lebih tinggi itu akan cenderung menarik investasi asing yang dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uangnya atau permintaan mata uang domestik dan juga menyebabkan apresiasi mata uang domestik tersebut. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional atau relative income levels, di mana jika pendapatan nasional meningkat, maka permintaan terhadap barang impor itu juga akan meningkat, sehingga menyebabkan permintaan terhadap mata uang asing itu akan naik dan mata uang domestik akan melemah. Selanjutnya yaitu kebijakan dan juga kontrol pasar atau government controls, di mana pemerintah itu dapat mempengaruhi nilai tukar dengan mengatur perdagangan internasional, memberlakukan kontrol modal, atau melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing dengan membeli ataupun menjual mata uang. Selanjutnya yaitu ekspektasi pasar atau market expectation, di mana jika investor ini memperkirakan suatu mata uang akan menguat di masa depan, maka mereka akan membeli mata uang tersebut sekarang, yang menyebabkan apresiasi mata uang secara langsung. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen pada neraca pembayaran. Nah, yang pertama yaitu akun berjalan atau current account, di mana ini itu untuk mencatat transaksi barang dan juga jasa antara suatu negara dengan negara lainnya. Nah, dalam current account ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah perdagangan barang dan jasa atau trade balance, di mana ini untuk mencatat ekspor dan impor suatu barang dan juga jasa. Yang kedua yaitu pendapatan faktor atau faktor income, yang meliputi bunga, dividen, dan juga pendapatan lain dari investasi luar negeri. Kemudian yang ketiga ada transfer unilateral atau unilateral transfers, di mana ini mencakup pengiriman uang dari pekerja migran dan bantuan internasional.
Yang kedua yaitu akun modal atau capital account, di mana ini untuk mencatat transfer aset tidak berwujud atau transaksi keuangan yang tidak mempengaruhi produksi atau pendapatan. Nah, contohnya itu adalah penjualan atau pembelian hak cipta, hak paten, dan hibah investasi. Selanjutnya yaitu ada akun finansial atau financial account. Nah, ini itu untuk mencatat transaksi investasi asing langsung atau foreign direct investment, kemudian investasi portofolio seperti saham dan juga obligasi, serta aset keuangan lainnya. Nah, financial account ini itu dapat mencerminkan pergerakan modal antara suatu negara, antar negara, baik berupa investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai exchange rate equilibrium atau keseimbangan nilai tukar. Nah, keseimbangan nilai tukar ini itu terjadi ketika permintaan dan juga penawaran valuta asing itu berada dalam kondisi seimbang, sehingga tidak ada tekanan untuk menaikkan atau menurunkan nilai tukar suatu mata uang. Nah, keseimbangan nilai tukar ini itu terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan ini itu dapat berubah dengan cepat karena dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, kemudian spekulasi pasar, dan juga pergerakan modal. Yang kedua yaitu ada keseimbangan jangka panjang. Faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan jangka panjang itu adalah tingkat inflasi, kemudian produktivitas ekonomi, dan juga neraca perdagangan. Selanjutnya yaitu keseimbangan fundamental. Nah, ini adalah nilai tukar yang dianggap ideal atau ekonomi tetap stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu keseimbangan daya beli. Jadi teori ini tuh mengatakan bahwa dalam jangka panjang mata uang suatu negara ini harus memiliki daya beli yang sama. Keseimbangan daya beli ini itu digunakan untuk melihat apakah mata uang suatu negara ini tuh terlalu mahal atau terlalu murah dibandingkan dengan negara lainnya. Selanjutnya yaitu ada mekanisme terjadinya keseimbangan nilai tukar. Nah, keseimbangan mekanisme terjadinya nilai tukar itu ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama adalah interaksi antara permintaan dan juga penawaran valuta asing, di mana permintaan terhadap valuta asing ini biasanya dipicu oleh kebutuhan untuk melakukan transaksi internasional seperti pembayaran impor barang dan juga jasa. Sedangkan penawaran valuta asing ini itu meningkat ketika suatu negara ini mengekspor barang dan juga jasa atau menerima aliran modal masuk seperti investasi asing. Kemudian yang kedua adalah peran mekanisme pasar dalam menyesuaikan nilai tukar. Nah, mekanisme pasar ini itu berfungsi untuk menyesuaikan nilai tukar melalui fluktuasi harga yang terjadi akibat perubahan dalam permintaan dan juga penawaran. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka pasar akan secara otomatis berupaya untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, misalnya jika suatu negara ini mengalami defisit neraca perdagangan, maka mata uangnya akan mengalami depresiasi. Sebaliknya, jika mengalami surplus perdagangan, ini akan mengarah pada apresiasi mata uang. Selanjutnya yaitu penyesuaian keseimbangan nilai tukar. Nah, penyesuaian keseimbangan nilai tukar ini itu dapat terjadi melalui beberapa mekanisme seperti teori paritas daya beli yang menyatakan bahwa pergerakan kurs antara dua mata uang ini tuh disebabkan oleh perbedaan tingkat harga di masing-masing negara. Kemudian intervensi bank sentral, kemudian kondisi ekonomi fundamental atau faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan juga stabilitas ekonomi itu dapat berperan penting dalam menentukan nilai tukar suatu mata uang. Nah, dengan demikian, keseimbangan nilai tukar ini tuh merupakan hasil dari interaksi dinamis antara permintaan dan juga penawaran valuta asing serta berbagai faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kedua sisi tersebut. Sistem keuangan internasional atau biasa disebut dengan sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja yang mengatur hubungan keuangan antar negara termasuk mekanisme nilai tukar, kemudian pembayaran internasional dan juga aliran modal.
Nah, fungsi utamanya yaitu yang pertama adalah pengaturan nilai tukar, yaitu menentukan bagaimana nilai tukar mata uang ini dapat ditetapkan dan dikelola. Yang kedua yaitu memfasilitasi pembayaran internasional, yaitu mengatur mekanisme pembayaran untuk transaksi lintas antar negara sehingga perdagangan dan juga investasi ini dapat berlangsung tanpa adanya hambatan. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas ekonomi global. Nah, melalui lembaga seperti IMF dan juga Bank Dunia, sistem moneter internasional ini tuh dapat berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi global dengan menyediakan dukungan finansial kepada negara-negara yang mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam sistem keuangan internasional ini, yaitu yang pertama krisis keuangan global. Nah, seperti yang terjadi pada tahun 2008, di mana ini menunjukkan kerentanan sistem keuangan internasional terhadap guncangan eksternal. Nah, krisis ini itu dapat menyebabkan dampak negatif yang luas terhadap ekonomi global. Selanjutnya yaitu regulasi dan juga kepatuhan. Kemudian yang terakhir yaitu globalisasi dan juga digitalisasi. Nah, dengan meningkatnya transaksi lintas batas akibat globalisasi, ini tuh akan memunculkan tantangan baru yang berbentuk dalam bentuk risiko cyber dan juga perlunya regulasi yang adaptif terhadap teknologi baru seperti mata uang digital atau lain sebagainya. Kemudian apa sih peran lembaga internasional dalam sistem keuangan internasional ini? Nah, jadi ada dua lembaga yang berperan dalam sistem keuangan internasional, yaitu yang pertama adalah IMF atau Dana Moneter Internasional. Jadi IMF ini merupakan lembaga yang didirikan untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan global, di mana fungsinya ini tuh mencakup pemberian pinjaman kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, kemudian pemantauan kondisi ekonomi global, serta memberikan saran kebijakan ekonomi kepada negara anggota IMF yang juga mengumpulkan dan menyediakan data serta statistik ekonomi yang dapat berguna bagi negara-negara di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu Bank Dunia atau World Bank, di mana Bank Dunia ini tuh terdiri dari beberapa lembaga, termasuk lembaga International Bank for Reconstruction and Development dan juga International Development Associations, di mana tujuan utamanya Bank Dunia ini adalah untuk memberikan pinjaman dan juga bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang untuk mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan dan juga kesehatan. Nah, Bank Dunia ini tuh berperan dalam pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.